Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazifatus Salma dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 akan melakukan pemenuhan tugas penilaian tengah semester matkul stilistika Al-Quran. Di sini saya akan mengambil sebuah surat dalam Al-Quran. Lebih tepatnya terdapat dalam juz 30, yaitu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah sendiri oleh para ulama sepakat dinyatakan sebagai surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan surat Al-Insyirah sendiri memiliki berbagai nama, seperti surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah, atau surat Asy-Syahr, yang diambil dari ayat pertama. Adapun asbabun nuzul dari surat ini. Surat Al-Insyirah sendiri bermakna kelapangan dada, yang mana pada surat ini ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW pada masa lampau atau masa yang akan datang bagi beliau. Menurut Al-Baqai dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan, surat ini masih berhubungan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha, yang mana pada ayat terakhir pada surat Ad-Duha dikatakan fahadis atau sampaikanlah. Kata sampaikanlah di sini yang dimaksud ialah nikmat Allah. Sehingga ketika seorang mendapatkan nikmat Allah, patutnya ia melakukan syukur dengan cara beribadah. Kemudian dalam soal Al-Insyirah menjadi bentuk kekuatan dan penenang bagi Nabi Muhammad atas semua tuntutan ibadah dengan penuh semangat yang telah terdapat dalam surat Ad-Duha. Menurut sebagian ulama, kedua surat ini, yaitu surat Ad-Duha dan Al-Insyirah, masih memiliki kesinambungan, baik secara penulisan dalam mushaf, dan secara redaksi dan isi kandungan. Karena pada ayat ke-6 dan ke-8 surat Ad-Duha, jika disambungkan dengan awal surat Al-Insyirah, masih memiliki kemiripan terhadap kandungannya. Dan ini bisa dijadikan kebenaran dan terdapat sebuah riwayat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau pernah melaksanakan sholat dengan membaca dua surat ini tanpa terpisah ta'awud dan juga basmalah, karena beliau menganggap masih adanya keserasian terhadap dua surat ini. Tetapi adanya riwayat tersebut tidak cukup untuk menguatkan bahwa kedua surat ini merupakan sebuah satu surat, karena oleh para pakar tafsir mengatakan bahwa surat keadaan Rasulullah pada turunnya Ad-Duha dan surat Al-Insyirah itu sangat berbeda, sehingga kedua surat ini masih memiliki kesamaan terhadap kandungan, tapi tetaplah dihukumi sebagai surat yang berbeda. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pentafsiran surat Al-Insyirah yang saya ambil dari kitab Tafsir Al-Munir, kitab Tafsir Al-Misbah, dan sedikit kitab Tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak, yang bermakna bukankah kami telah melampangkan untukmu dadamu. Pada ayat yang pertama ini terdapat kata nashrah yang diambil dari kata syaraha, yang mana kata syaraha sendiri bermakna melampangkan atau memperluas. Jika dimaknani secara non-materi atau imaterial, lafaz syaraha ini bermakna memberikan ketenangan atau memberikan keberanian, yang mana ketenangan di sini bertujuan untuk ketenangan terhadap Nabi Muhammad dalam menghadapi celaan-celaan dan juga hinaan dari kaum kafir yang pada saat itu sangat membenci dan tidak mengindahkan agama Islam. Kemudian ada lafaz sadrak, di belakangnya ada dhamir ka, yang mana dhamir itu terkhususkan untuk Nabi Muhammad, yang mana kelapangan dada ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Sedangkan kelapangan ini dengan dhamir yang dikhususkan
berbeda dengan kelapangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain dengan kapasitas yang berbeda. Bahkan pada ayat yang sama dengan dhamir yang tertuju khusus kepada Nabi Musa, dhamir ini yang tertuju kepada Nabi Muhammad berbeda tingkatannya dengan Nabi Musa, yang mana dhamir kepada Nabi Muhammad ini lebih ditekankan dan lebih diistimewakan. Pada ayat kedua, kata pertama yaitu wawadorna. Kata wawadoa di sini yaitu melampangkan, yang mana wadoa di sini adalah susunan fi'il madi, yang mana bermakna lampau, sehingga menjadi penegas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang pertama, bahwa kelapangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sudahlah ada, sudahlah pasti jelas, karena sudah bermakna masa lampau. Kemudian ada lafadz wizrok. Kata wizr di sini sebenarnya asalnya adalah bermakna gunung, yang mana pada kata gunung memberikan kesan berat dan juga besar. Yang mana kesan di sini menunjukkan bahwa saking berat dan besarnya beban yang Nabi tanggung pada saat itu untuk berijtihad, untuk berjihad dan juga berdakwah kepada kaum kafir. Kata beban di sini menurut Sayyid Al-Qutb menyatakan bahwa ayat-ayat pada surat Al-Insyirah menunjukkan bahwa kondisi Nabi Muhammad pada saat itu sedang cemas, karena Nabi Muhammad sendiri sedang membawa risalah kenabian dan juga tugas untuk berjihad kepada kaum kafir, yang mana respon pada kaum kafir sendiri menolak, mencaci serta mencelakai Nabi, sehingga beban yang Nabi terima itu berat dan juga besar baik secara fisik maupun mental. Kemudian ayat yang ketiga yaitu alladzi anqadha dhuhrak, yang memberatkan punggungmu. Kata lafadz angqadha di sini berasal dari kata naqidun, yang bermakna sebuah suara yang ditimbulkan ketika seseorang mengangkat beban, sehingga karena saking beratnya beban yang diangkat sampai mengeluarkan suara. Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa saking berat dan besarnya beban yang Rasulullah bawa sampai seakan-akan mengeluarkan suara pada punggungnya. Karena pada saat itu juga Nabi Muhammad sedang dilanda banyak kesusahan, diantaranya itu Yaumul Huzn, di mana hari saat Sayyidah Khadijah meninggal dan juga pamannya meninggal. Kemudian beban risalah kenabian yang Nabi bawa serta keadaan sosial atau keadaan masyarakat yang terjadi saat itu, yang mana masyarakat kafir sendiri atau masyarakat Quraisy tidak menerima adanya agama Islam. Kemudian ayat yang keempat yaitu warafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan sebutan atau nama bagimu. Pada lafaz yang pertama yaitu warafa'na. Kata rafa'a di sini bermakna meninggikan atau mengangkat. Mana jika dimaknai secara non material yaitu mengangkat hal-hal yang besar baik secara gunung atau sesuatu yang lainnya. Jika dimaknai secara imaterial maka kata rafa'a di sini bermakna mengangkat derajat atau kedudukan. Kemudian lafaz dzikrok di sini dzikroka. Lafaz dzikr biasanya disandarkan kepada Allah, tetapi dalam kata dzikr yang mana dalam Al-Quran terulang sebanyak 76 kali, kata dzikr yang secara langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad yaitu pada surat ini dan ayat keempat. Itu menunjukkan bahwa keistimewaan dan keagungan yang Nabi Muhammad terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima dan keenam, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pada ayat ini kata ma'a, ada beberapa ulama yang menafsirkan kata ma'a di sini sebagai kata sesudah. Ada juga kata bersama. Tetapi ada juga yang menafsirkan dengan penggabungan keduanya, bersama sesudah, atau sesudah bersama kesulitan,
ada kemudahan. Yang mana kenapa penggabungan kedua ini? Karena saking dekatnya jarak antara sebuah masalah terhadap penemuan solusi. Kemudian ada kata al-usra. Al-usra di sini disebutkan 2 kali, yang mana keduanya itu berhukum ma'rifat. Dan jika terdapat 2 kalimat yang berhukum ma'rifat jika bergandengan atau berdekatan, maka keduanya dihukumi sebagai satu kata saja. Jadi jika ada 2 kesulitan, maka bermakna satu kesulitan. Kemudian ada lafaz al-yusra atau bermakna kemudahan. Ini juga sama dengan al-usra, terdapat 2 kata. Maka kata al-yusra berhukum nakirah. Dan kebalikannya ma'rifat, jika nakirah ini terdapat 2, maka dihukumi secara terpisah, dihukumi tetap satu dan satu. Jadi ketika ada 2 kemudahan, maka dihukumi tetap 2 kemudahan. Namun jika digabungkan pada kedua ayat ini yang masih berkesinambungan, jika terdapat satu kesulitan, maka akan adanya 2 kemudahan. Ini sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seorang hambanya. Barang siapa yang tetap berusaha terhadap sebuah masalah, maka Allah tetap akan memberikan solusinya. Dan ayat yang terakhir yaitu wa ila rabbika farghab, yang bermakna dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Di sini ada kata farghab diambil kata raghiba, yang bermakna kecenderungan terhadap sesuatu yang baik untuk membenci. Nah, kalau kata raghiba di sini ditambah dengan alif lam, maka bermakna kecintaan atau kesukaan. Aspek stilistika yang dapat saya ambil dari ayat ini, yang pertama yaitu penggunaan kata majas pada lafaz wizrok. Pada kata wizr tadi bermakna gunung, yang mana jika gunung identik dengan hal-hal yang berat dan juga besar atau fisik yang dapat terlihat. Tetapi dalam ayat ini tidak hanya secara fisik saja, tetapi secara mental yang Nabi rasakan. Beban mental karena beliau membawa risalah kenabian dan juga keadaan sosial pada saat itu. Kemudian majas yang kedua yaitu kata nasroh dan juga sodorok. Di sini bukanlah hanya dada atau kelapangan dada saja, tetapi Allah juga memberikan keberanian dan keyakinan, keberanian untuk menghadapi situasi kaum kafir pada saat itu, dan keyakinan yang Allah berikan kepada beliau untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga ada aspek lafaz wa tashih atau perumpamaan dan deskriptif. Di sini pada kata farughab dan juga farughta bermakna kata kerja ibadah yang kemudian disusul dengan melakukan hal-hal yang awalnya berupa dunia kemudian ke pekerjaan yang akhirat, menunjukkan perputaran atau alur kehidupan yang sudah tertata baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan kemaklumannya jika terdapat kesalahan atau bahkan kekurangan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.